Hai, Tat. Buat lu yang kaum-kaum kere hore ya, kayak gua gitu ya kan, dan kayak pengen beli sebuah HP tuh tapi kayak pusing banget gitu ya kan. Jadi gua punya sedikit rekomendasi yang menurut gua ada dua kriteria di video ini. Contoh, kita kayak pengen beli mantan flagship tapi takut layar shadow, atau beli iPhone tapi takut emailnya keblokir ya kan. Untuk iPhone sebenarnya nggak bisa didebatkan ya kalau lu comparing dengan Android ya, karena banyak banget poin-poin yang berbeda. Kalau lu pengen yang butuhnya di iPhone, ya lu nggak bisa ibahin ke Android ya, apalagi dengan ekosistem yang sangat berbeda sekali. Jadi kalau lu maunya iPhone ya iPhone, Android ya Android, dua kubu yang berbeda. Tapi sedikit gue bahas untuk iPhone ya. Kalau kita pengen beli iPhone yang ada poni misalnya, menurut gue rekomendasinya banter banter terkerenya itu lo ambil 10R. Cuman kalau lo beli 10R di tahun 2025, ini gue coba search, harganya itu ya, yang Inter itu 2,9 juta belum nego ya. Yang resmi itu di 3,8 juta belum nego. Ini orang yang jual, bukan gue yang jual. Yang which is perbedaan harganya hampir 1 juta ya untuk antara Inter dan tidak Inter. Lalu dengan harga segini apakah worth it? Jelas, balik lagi sesuai kebutuhan. Gue nggak bisa menjustifikasi bahwa HP hampir seharga 4 juta ini worth it buat kalian gitu. Gue di sini hanya bisa menyarankan saja. Tapi HP itu tuh tergolong lemot ya. iPhone XR itu tergolong lemot. Dengan desain yang mirip-mirip dengan SE, gue sebenarnya lebih ngerekomendasiin lu buat beli iPhone SE 2020. Kalau pemakaian lu tuh yang nggak cukup intens, yang agak jarang pakai HP, tapi nggak pengen HP lu tuh berasa panas, tapi nggak pengen HP lu tuh kayak lemot, apapun yang lu jalanin tuh terkesan effortless. Nah, itu tuh masih lebih klop iPhone SE 2020. Gue sedikit taruh lah spek-speknya ada di deskripsi. Jadi kalau lu mau lihat detail bacotan gue speknya apa bang, speknya di deskripsi gue taruh. Nah, kalau di kubu Android, kalau lu mau yang perfect, sebenarnya itu lu bisa pilih Pixel. Nah, cuman di Pixel ini lu nggak bisa nuntut kesempurnaan karena lu tinggal di Indonesia. Buat lu yang nontonin video ini yang tinggal di Indonesia, kalau gue lihat dari grafik penonton gue itu rata-rata Indonesia 98% lah, dan of course lu nonton di Indonesia gitu. Pixel ini tuh nggak cocok ya lu pakai di Indonesia. Kenapa? Ada komponen yang menurut gue krusial tapi tidak dijual secara mudah, tidak bisa lu beli secara mudah. Handphone ini menawarkan menurut gue sesuatu hal yang oke gitu. Kameranya oke, layarnya oke, ekosistemnya oke menurut gue. Meskipun ya feel Androidnya sama aja kayak HP lain. Cuman ekosistem yang gue bilang di sini adalah ketika lu pakai HP ini synchronize dengan tablet-tablet Android lu, HP-HP Android lu yang lain itu enak gitu. Beda dengan iPhone. Jadi udah sinkron banget. Tapi ini bingung banget. Bingung sekali lu kalau pakai Pixel, lu bakal bingung kalau rusak. Nah, dengan pilihan-pilihan yang tadi nambah bingung. Gua sebenarnya ngerekomendasiin apa ya kan? Bingung sebingung-bingung ya. Mau beli mantan flagship dari Android takut layar shadow. Oke, daripada bingung, gua ngerekomendasiin HP yang ada di tengah-tengah. Yaitu adalah Xiaomi Redmi Note 12 ya. Mungkin ini adalah video terakhir sebelum gua bakal masukin unit baru buat gua review, yaitu Redmi Note 13, tapi nantilah. Nah, handphone ini penyempurnaan buat lu yang pengen pakai iPhone. Kalau dengan harga yang sama dengan Redmi Note 12 ini, otomatis lu tuh dapat HP yang belum poni. Kayak iPhone 8, iPhone 7 iBox, kayak gitu-gitulah. Nah, kalau lu beli mantan flagship dari Android, itu juga duitnya belum mampu gitu. Kalau budget 1 jutaan ya kan. Tapi kalau lu udah mampu beli mantan flagship, itu pun lu kayaknya dapetnya kentang banget. Contoh kayak HP 3 jutaan, 2 juta, 3 juta, Redmi lagi, Xiaomi lagi. Samsung Galaxy Note 20 ya, yang lagi lu lihat ini yang tanpa ada embel-embel Ultra ini. Ya, skor Antutunya kentang banget. Nah, saran gue mendingan ambil tengah-tengah, budget 1 jutaan, kenceng pula, layarnya oke pula ya kan. Kenapa Xiaomi Redmi Note 12 bang? Nah, di sini gue kasih paham ke kalian semua. Yang pertama, displaynya ini ciamik pol. Tuningan warna yang ada di Xiaomi Redmi Note 12 ini bukan kaleng-kaleng menurut gue. Kenapa? Karena warnanya tuh pekat banget. Nah, kalau kita lihat dari spek layar ya, Redmi Note 12 ini kalau dibandingkan dengan AMOLED Samsung yang harga 1 jutaan yang sama juga dengan HP ini bisa bersaing. Bahkan layarnya lebih enak menurut gue. Kenapa? Ada 2 poin ya. Yang pertama itu layarnya ukurannya 6,7 inci. Ini sedikit lebih besar daripada Samsung harga 1 jutaan yang layarnya AMOLED.
ya. Poin yang kedua adalah skor needs-nya. Kecerahannya dari layar ini tuh udah kayak HP flagship. Pekat sekali, warnanya nimbul sekali. Berbeda sekali dengan Android Samsung yang layar AMOLED. So lo bisa lihat sendiri ya, itu bukan hanya bacotan gue aja. Itu semua spek berbicara dan lo juga bisa lihat di video ini. Layarnya senimbul ini warnanya men. Ini tuh buat nonton bokep udah pasti puas banget anjay. Menurut gue nggak ada debat ya. Lu mau lihat dari sudut manapun layarnya oke. Dan lu bisa lihat warnanya nimbul sekali. Sangat-sangat menonjol. Oke, itu kalau buat kenyamanan. Kalau buat sedikit pengen fokus ke kamera. Rekomendasi gue ada di Poco X3 NFC. Anti matot-matotan. Ini salah satu handphone dari Poco yang menurut gue cukup aman buat dipakai daily. Nah, buat lu yang pengen beli iPhone cuman ngincar video recordingnya tapi lu masih kayak ragu-ragu gitu, nanti gua nggak bisa lah soalnya iPhone yang gue beli kan iPhone jadul, nanti baterai terlalu lowbat terlalu apa. Nah udah daripada lu pusing tapi lu butuh buat video recordingnya lebih oke gitu dibandingkan Android lainnya, lu sikat si Poco X3 NFC ini. Jadi di pengaturan videonya itu ada settingan buat lo ngerekam video tuh tidak terkesan goyang-goyang, gak jelas kayak Android pada umumnya. Gue udah nyoba pakai HP Poco X3 ini, enak banget, ngejos parah anjir. Bahasa apa sih ngejos? Intinya buat rekam video dia maknyus lah. Jadi kayak bisa dibilang hampir 11-12 menyerupai iPhone, hampir ya. Jadi menurut gue ini adalah rekomendasi buat lu yang pengen nyari kamera yang the best, top tier parah. Tapi kalau sekiranya lu nuntut kesempurnaan ya lu monggo silakan ambil HP Android atau iPhone yang budgetnya di atas 4 juta. Itu perfect. Tapi kalau lu bicara budget 1 jutaan lu harus pilih salah satu. Nah, rekomendasi gue kalau buat kenyamanan lu bisa ambil kayak Redmi Note 12, Redmi Note 11. Kalau pengen kamera yang hampir-hampir menyerupai iPhone buat video recordingnya, salah satunya dari Poco X3 NFC ini. Jadi handphone ini menurut gue dua-duanya gak ada salahnya. Balik lagi intinya sesuai dengan kebutuhan. So mungkin sampai di sini video gue yang terakhir nih gue pegang nih HP Poco ini ganteng banget ya kan. Gue nggak tahu ya, gue yakin nggak selera semua orang dengan model kamera begini. Tapi intinya video ini cocok buat lo yang memang belum sanggup buat beli iPhone yang menurut lo masih overkill. Ya tapi gue doain lah semoga rezeki lo lancar. Karena menurut gue kalau lo pengen pakai iPhone, saran gue udah lalu ambil yang resmi-resmi aja, yang iBox aja. Nggak mesti iBox juga sih. Pokoknya apapun itu yang penting resmi Indonesia. Karena ya buat harga jualnya oke, buat make juga lo tenang-tenang aja. Dan memang kamera iPhone yang harga 3 juta 4 juta ke atas itu masih belum bisa dilibas dengan Android harga 1 jutaan. Tapi balik lagi buat lo yang rezekinya belum mampu, belum nyampe di titik itu, itulah rekomendasi yang bisa gue rekomendasiin ke kalian buat kenyamanan. Mungkin salah satunya si Redmi Note 12 buat ngincer kamera, lo bisa sikat si Poco X3 NFC-nya. Buat spek-spek lebih lanjutnya gue taruh semua ketikan bacotan-bacotan gue ada di deskripsi buat lebih detail. Dan ya udah sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya.